Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk admin kelas D. Nah, ini sinkronus yang kelima, kalau nggak salah ya. Ini pertemuan yang ke-15 sebelum Anda menghadapi UAS. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih masa Lebaran ya. Nah, untuk UASnya minggu depan saya jadwalkan sesuai dengan jadwal perkuliahan, berarti Anda nanti ujiannya jam 8, kemudian Anda mengerjakan UASnya melalui Sunan, nanti akan saya buatkan soal menggunakan pilihan ganda 50 soal, dan nanti setiap 50 soal, setiap soal nilainya kalau benar 2, dan waktunya 45 menit. Jadi tolong nanti Anda harus mencari tempat yang sinyalnya bagus supaya tidak terjadi error. Karena hanya kesempatannya 1 kali ya. Jadi tolong Anda pastikan bahwa sinyal yang Anda dapatkan itu bagus. Nanti ketentuannya akan lebih jelasnya saya WA aja. Minggu depan berarti tanggal 8 hari Selasa jam 8 Anda mengikuti UAS. Nah, materinya apa saja yang saya ujikan nanti? Nah, ini pertemuan mulai dari pertemuan 9, pertemuan 10 sampai pertemuan ke-15. Pertemuan 9 itu tentang keputusan investasi modal, 10 iya. Kemudian penilaian kinerja dan harga transfer, hari ini akan kita bahas. Penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen, biaya kualitas dan produktivitas, balance scorecard. Jadi semua materi itu akan saya ujikan. Anda kalau mau belajar lebih rinci lagi, lebih detail lagi, bisa belajar melalui Baltrik Siregar. Kalau yang dari PPT saya, ini kan ringkasannya, ya. Ini akan saya ulas satu persatu. Dan nanti soalnya, ya soal tentang ini, teori. Ya ada perhitungannya, ada teorinya ya. Waktunya hanya 45 menit. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Nah, hari ini kita akan bahas yang penilaian kinerja dan harga transfer. Ada 2 tema ya, penilaian kinerja. Kalau akuntan manajemen itu kan kita bicaranya terkait dengan internal perusahaan. Nah, di sini akuntan manajemen akan menilai kinerja dari masing-masing divisi, masing-masing pusat-pusat dari biaya, pusat dari pendapatan, pusat dari investasi. Dan nanti harga transfer ada sendiri. Kita mulai dari ini akuntansi pertanggungjawaban. Jadi logikanya begini, sebuah perusahaan itu kan punya pimpinan, punya bawahan, ya, dikepalai oleh seorang direktur, kemudian di bawahnya ada manajer, kemudian ada staf-stafnya. Nah, setiap bagian tersebut wajib untuk bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Di sini ada yang namanya pusat biaya. Nah, ini nanti keluar di ujian ya, ada pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya mempunyai pengaruh yang memadai terhadap timbulnya biaya. Contohnya begini. Misalnya bagian pemasaran. Nah, itu dia juga harus bertanggung jawab di pusat biayanya. Di bagian pemasaran itu dia mengeluarkan biaya apa saja. Nah, itu namanya pusat biaya. Ada juga yang namanya pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan ini biasanya di bagian penjualan karena kan dia menerima penjualan, dia yang mengurusi tentang penjualan, maka dia bertanggung jawab dari sisi pendapatan. Kemudian pusat laba, nah semua divisi wajib untuk
memiliki pertanggungjawaban pusat laba. Oke. Ada pusat investasi ya. Misalnya perusahaan mau membuka cabang baru. Kan tidak serta-merta Anda buka cabang itu langsung buka cabang, tapi harus Anda hitung dulu. Nah, di keputusan investasi kan Anda mengenal yang namanya NPV, IRR, ARR, payback period. Nah, itu sebelum Anda menjalankan usaha. Namun setelah menjalankan usaha, Anda tidak belajarnya NPV dan kawan-kawan, tapi Anda bicara tentang pusat pertanggungjawaban. Selama 1 tahun Anda bekerja, nah itu Anda bagaimana? Apakah investasi 1M yang sudah Anda keluarkan itu akan menghasilkan arus kas yang tinggi tidak? Nah, itu namanya pusat investasi. Ada yang juga yang namanya divisionalisasi, yaitu proses pendelegasian wewenang dalam bidang produksi dan pemasaran. Misalnya Indomie, ya. Indomie itu kan produknya banyak. Nah, setiap produk itu kan dia punya manajer masing-masing. Saya contohkan kemarin di keputusan taktis, Indomie itu kan punya sirup, punya apalagi ya, macam-macam ya, punya Indomie. Nah, masing-masing produk itu dia punya struktur organisasi masing-masing. Dia punya bagian pemasaran sendiri, dia punya bagian produksi sendiri. Nah, wewenang dari masing-masing manajer itu punya kekuasaan masing-masing. Jadi antara manajer kecap dengan manajer saus itu berbeda. Dia tidak boleh mencampuri urusan dari divisi kecap maupun divisi saus. Dia punya wewenang masing-masing. Itu yang namanya divisionalisasi. Nah, bagaimana cara mengukur kinerja pusat investasi? Ini ada 2 cara. Bisa pakai ROI, bisa pakai RI. Kalau Anda punya laporan keuangan yang sudah go public ataupun laporan keuangan perusahaan yang dipublish di media, Anda bisa mencari bagaimana kinerja perusahaan. Rumusnya ini, laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Aset ya. Kalau dulu namanya aktiva, kalau sekarang namanya aset. Sebenarnya sama sih aktiva sama aset, cuman sekarang PSAK-nya menyebut dengan nama aset. Gitu. Itu ROI. Jadi kemampuan untuk mendapatkan laba. Oke, saya minta Mbak Lutfia Anjani. Yang mana ini Mbak Lutfia Anjani? Iya, Bu. Oke, Mbak Lutfia, kalau ROI yang bagus itu nilainya makin besar apa makin kecil, Mbak? Halo, Mbak Lutfia. Mbak Lutfia. Semakin besar, Bu. Nah, kenapa ROI yang besar itu menunjukkan kinerjanya bagus? Karena laba operasinya itu tinggi. Ya. Laba operasinya tinggi, tapi asetnya besar apa kecil? Kecil. Anda lebih senang aset besar apa aset kecil? Asetnya yang besar apa asetnya yang kecil? Mbak Lutfia. Iya, Bu. Anda lebih suka aset yang besar apa aset yang kecil? Asetnya besar, Bu. Tuh. Kalau asetnya besar, pastinya ROI-nya kecil dong. Ya kan? Kalau ini asetnya tinggi, otomatis ROI-nya kecil loh. Asetnya kecil, labanya besar. Nah, artinya gimana? Ketika Anda punya aset sedikit, ya katakanlah 100 juta lah, namun labanya mampu menghasilkan 200 juta. Nah, ROI-nya berapa berarti, Mbak? Bu, mohon maaf bisa diulangi, Bu. Anda punya aset 100 juta,
labanya 200 juta. Berapa ROI-nya? Ayo, caranya gimana? 200 juta dibagi dengan 100 juta. Iya, berapa hasilnya? 2, Bu. 2. Nah, itu kan bisa saya tulis laba operasinya 2, aset operasinya kan 1 ya. Artinya apa Iya. itu, Mbak, berarti? Ini Berarti anggap aja laba rupiah ya. Setiap ya. Setiap apa, Mbak? Berarti tiap Setiap 1 rupiah. aset operasi menghasilkan 2 kali laba operasi. Gitu, Bu. Setiap 1 rupiah aset yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan mampu menghasilkan laba senilai 2 rupiah. 2 rupiah. Mau nggak usaha seperti itu? Mau. Modalmu 1 rupiah, tapi labamu 2 rupiah setiap 1 rupiah tadi. Mau nggak? Mau. Ya. Mau. Karena kan asetnya lebih kecil dari laba. Nah, sekarang kalau saya balik, Mbak, labanya 100, asetnya 200. Nah, jadi gimana ini cara buatnya? Kebalikannya ya, berarti setengah, Bu. Hasilnya. iya, Untuk labanya setengah. 1, asetnya 2 kan? Iya kan? Setiap 2 rupiah aset itu, maka perusahaan hanya mampu menghasilkan 1 rupiah laba. Ya, ROI-nya lebih enak yang mana berarti? Enak yang awal, Bu, yang pas laba operasi 2, aset operasinya 1. Nah, itu kan sudah bisa membuktikan bahwa aset yang Anda miliki itu lebih baik kecil, namun labanya tinggi. Sampai sini paham ya, berarti ya? Iya, Bu. Ya, itulah cara menentukan kinerja sebuah perusahaan. Kalau ROI-nya makin kecil, itu menunjukkan kinerjanya makin lemah. Sampai sini paham ya? Untuk yang RI, ya, RI itu harus punya rate of return minimum. Ini bisa lihatnya dari laporan keuangan ya. Jadi yang lebih populer itu pakainya ROI. Jadi perusahaan itu sering pakainya ROI karena perhitungannya mudah dan ini logika berpikirnya lebih mudah gitu. Kalau di sini kan harus ada rate of return minimum, ini kan harus dicari dulu. Oke ya. Sekarang yang harga transfer. Ini harga transfer. Ya. Harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer di antara pusat-pusat pertanggungjawaban. Saya contohkan, misalnya Indomie dengan saus. Itu kan saus bisa ditransfer ke Indomie. Oke, Mbak Lutfia tadi bisa nulis di chat ya. Oke, sekarang coba Mbak Retian ya. Retian Adelina. Ayo, mana suaranya Mbak Retian Adelina? Ya, Bu, di sini. Ya, mana ini videonya Mbak Retian? Belum muncul Mbak Retian? Ya, Bu, sudah. Oke. Coba Mbak, bisa enggak Anda mengilustrasikan ya harga transfer itu contohnya seperti apa misalnya? Kalau Indofood berarti gimana ceritanya? Gimana, Bu? Harga barang atau jasa yang ditransfer di antara pertanggungjawaban. Iya, dalam satu perusahaan ya, saya contohkan Indofood. Indofood punya produk apa Mbak? Indofood. Mie. Indomie, terus? Terus, apalagi, Bu? Kan banyak Indofood. Mie itu di dalamnya ada apa aja? Dalam produknya, Bu.
Produknya Indofood. Selain Indomie, dia punya produk apa lagi? Saus. Saus. Kemudian produk apa lagi? Susu Indomie. Susu Indomie. Berarti kita Indomie itu apakah punyanya Indofood, Pak? Iya kok, Bu. Iya. Iya sepertinya. Oh, jangan sepertinya. Ini kan bicara kasus yang benar-benar real ya. Contoh Kecap, Bu, deh, kalau gitu. kecap. Kecap. Iya. Ya. Berarti kan ada Indomie, ada saus, ada kecap. Nah, kan Ya. di sini keterangannya harga transfer kan harga barang jasa yang ditransfer. Tahu ditransfer nggak, Mbak? Ditransfer itu apa? Transfer itu dikirim. Nah, berarti apa barang apa dikirim kemana? Kalau dari kasus tadi, ada Indomie, ada saus, ada kecap, ya kan? Bisa Dikirim. nggak satu perusahaan itu saling mentransfer barang? Bisa, Bu. Itulah yang namanya harga transfer. Jadi produk apa ditransfer ke produk apa, Mbak? Misalnya. Ada 3 produk tadi loh. Indomie, saus, kecap. Itu produk apa yang bisa mentransfer? Produk Indomie, Bu. Indomie mau ditransfer kemana Indomie? Mau ke kecap? Oh, kecap sama saus ditransfer ke Indomie gitu. Nah, itulah yang namanya harga transfer. Paham? Ya, Bu. Ada satu produk ya dalam satu perusahaan. Contohnya adalah Indofood. Ada Indomie, ada kecap, ada saus. Dan masing-masing divisi itu kan menginginkan laba yang tinggi. Ya. Indomie minta ke saus, saya beli dong supaya saya bisa bikin Indomie. Dia juga beli dari kecap, kecap saya beli, saya mau bikin Indomie. Bisa ditransfer. Sekarang pertanyaannya saya balik. Indomie mentransfer ke kecap bisa enggak? Bisa enggak, Mbak Retian? Enggak bisa. Ya, itulah yang namanya harga transfer. Jadi tidak sembarangan mentransfer produk. Bisa enggak Indomie itu transfer ke produk sirup? Sirup Indofood kan bisa, ada ya? Bu. Ya. Nah, bisa enggak sirup itu mentransfer barangnya ke Indomie? Enggak bisa. Karena dia tidak bisa menerima produk tersebut. Itulah yang namanya harga transfer. Sekarang produk lainnya misalnya produk apa ini yang bisa saling transfer-mentransfer misalnya. 2 kelinci bisa enggak Anda mencontohkan, Mbak? Ya, 2 Bu. kelinci. Produknya apa saja 2 kelinci, Mbak? Kacang. Iya kan macam-macam. Kacang apa? Kacangnya kan macam-macam, Mbak. Kacang apa, Mbak? Kacang itu. Kacang yang sudah matang sama yang masih dikulit. Loh, produknya 2 kelinci yang dikemasan kan banyak. Sebut aja kacang apa misalnya. Kacang rasa bawang. Ya, kacang rasa bawang. Kemudian kacang apa lagi? Sama kacang yang masih ada kulitnya itu loh, Bu. Kulit oven, ya kan? Ya. Nah, 2 contoh itu bisa saling mentransfer nggak, Mbak? Bisa, Bu. Yang masih ada kulitnya ditransfer ke rasa yang bawang. Ya. Bisa nggak kacang rasa bawang ditransfer ke kacang kulit oven? Nggak bisa, Bu. Ya. Kemudian di 2 kelinci punya kacang korok? Ya. Punya kacang polong? Ya. Nah, bisa nggak itu ditransfer ke divisi mix and apa ya namanya itu ya? Yang dicampur itu kan ada ya? Namanya lupa saya. Ingat tahu nggak, Mbak? Kacang 2 kelinci yang dioplos ada kacang polong, Oh iya.
Ya, Nah, ada Bu. itu juga bisa ditransfer kan, kacang polong transfer ke, anggap aja itu produk mix ya, kacang polong Ya. ditransfer ke mix, kacang apalagi koror ditransfer ke mix. Nah, itulah salah satu contoh yang namanya harga transfer. Nah, bagaimana cara menentukan harga transfer? Di sini ada harga transfer berdasarkan biaya. Nah, ini lebih jelasnya bisa Anda pelajari di Baltrik Siregar ya, ada perhitungannya. Kalau di sini kan saya hanya singkatannya aja. Yang penting Anda tahu logika berpikirnya harga transfer itu seperti apa. Oke, cukup ya, Mbak Retian. Yang lainnya saya kira semoga paham ya harga transfer itu seperti apa. Oke, silahkan tulis di chat. Kemudian saya lanjutkan materi yang selanjutnya. Penentuan biaya variabel dalam pelaporan segmen. Ini juga sudah kita pelajari waktu Anda belajar pengambilan keputusan taktis. Ketika Anda belajar pengambilan keputusan taktis itu kan ada bicaranya tentang segmen. Ya, segmen itu adalah bagian dari sebuah perusahaan. Saya contohkan tadi Indofood, ya, segmennya banyak. Indofood itu punya segmen Indomie, punya segmen kecap, saus, sirup, macam-macam. Itulah yang namanya segmen. Dan masing-masing segmen harus wajib membuat yang namanya pelaporan pertanggungjawaban. Contohnya, Indomie harus bikin laporan laba rugi. Indofood sirup bikin laporan laba rugi, kecap bikin laporan laba rugi, dan itu laporannya sudah Anda pelajari di pengambilan keputusan taktis. Ini Nah, untuk laporan laba rugi itu ada dua metode, ada metode biaya variabel dan ada metode penuh. Kalau yang metode variabel itu bedanya Anda urai mana yang variabel, ya, disendiriin yang variabel. Dari dua contoh ini bisa Anda pelajari ya bagaimana cara menentukannya. Hasilnya baik yang variabel maupun penuh itu berbeda. Kalau yang biaya variabel itu kan panjang ya, sangat rinci, sehingga dia akan mendapatkan laba operasi yang memang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Karena dia rinci detail. Namun ketika biaya penuh, hasil akhirnya ya ini kurang teliti, kurang akurat karena di penuh itu tidak ada pengelompokan mana yang variabel, mana yang tetap. Nah, ini hubungannya. Saya langsung ke pelaporan segmen aja ya. Ya, segmen ini bisa Anda tengok lagi di pengambilan keputusan taktis. Bisa Anda pelajari lagi di situ. Ini hanya mengulas saja karena di pengambilan keputusan taktis sudah ya. Saya lewatin aja. Saya masuk di biaya kualitas dan produktivitas. Biaya kualitas. Ini biasanya untuk produk-produk yang memang sudah ada di tangan konsumen, namun banyak yang di-reject. Nah, misalnya ganti yang lainnya, coba Mbak Himatul. Ya, Bu. Ketika Anda ke Indomaret, Anda kan sering melihat yang namanya produk Unilever ya, Mbak? Iya, Bu. Nah, contohnya produk Unilever apa, Mbak? Apa ya? Apa? Hand body banyak, Bu. Hand body. Nah, di kemasan hand body, ada nggak barcode-nya? Barcode-nya? Ya, tahu sepertinya barcode? ada, Bu. Ya. Iya. Semua produk yang ada di Indomaret itu rata-rata ada barcode-nya. Kenapa dipakai barcode, Mbak? Tahu nggak alasannya? Kenapa harus pakai barcode? Citra itu mungkin supaya mudah mengeceknya atau gimana, Bu? Duh, kok gimana? Yang pasti. Iya. Salah satunya memang itu ya, untuk mempermudah pengelolaan persediaannya. Karena dengan cara kita sorot barcode-nya akan muncul harganya. Dan untuk mempermudah stoknya, di gudang masih ada nggak stoknya. Nah, selain itu, barcode itu juga berfungsi untuk ini
menilai kualitasnya juga. Karena kan misalnya produk Unilever itu kan banyak ya. Saking banyaknya itu, maka untuk mengelompokkan, untuk mengidentifikasi masing-masing produk dibutuhkan sebuah barcode. Barcode-nya. Ya, Anda jilbaban nggak, Mbak? Pakai jilbab, Bu. Pakai jilbab. Anda kalau pakai jilbab butuh apa? Selain jilbab, untuk pakai jilbab. Mungkin daleman, Bu. Selain daleman, supaya jilbabnya rapi, Anda butuh apa? Itu jarum. Oke, coba tunjukkan jarumnya, Mbak. Pakai jarum enggak? Pakai ini, Bu, di Ya, sini. pakai. Jarum itu kan diameternya kira-kira berapa mili, Mbak? Wah, ini tergantung jarumnya. Nggak tahu, Bu, ini berapa mili. Ya kan, enggak sampai senti kan? Kalau senti kan terlalu tebal kan ya? Itu satuannya adalah mili. Kalau penitinya itu makin tebal, kira-kira kualitasnya bagus enggak? Bagus, Bu. Kan nggak mudah patah, Bu. Ya, tapi ketika mau ditusukkan ke kerudung, Anda merasa kesulitan enggak? Iya. Ya. Apakah itu yang namanya kualitas bagus? Ya, itu kalau ditusukkan sulit ya nggak bagus, Bu, kualitasnya. Katanya tadi semakin tebal kualitasnya bagus. Itu kalau tergantung tebelnya, Bu. Kalau tebelnya jarumnya lancip ya itu, Bu, kualitasnya bagus. Kalau tebel tapi nggak, kalau jarumnya tumpul ya tidak bisa dikatakan bagus, Bu. Tergantung juga. Arti Anda belum bisa menjawab di kualitas. Ya kan? Nah, ini. Iya. Coba bacain, Mbak. Kualitas. Kualitas dapat diartikan berbeda antara satu orang dan orang lain. Ya. Biasanya yang pertama, memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen. Yang kedua, memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut. Kesesuaian kinerja dengan standar yang ditetapkan dan kesesuaian dengan standar pembuatannya. Ya, Mbak Hilmatul tadi bilang, kalau jarum yang bagus itu yang tebal. Bagi Mbak Hilmatul gitu ya tadi ya? Iya, Bu. Nah, tapi kalau saya tanya lagi, kalau dipraktekkan peniti tebal itu kira-kira Anda merasa nyaman nggak ketika makainya? Anda bilang lagi, ya nggak bisa Bu, kalau tebal kan nanti bikin rusak itu bikin rusak jilbabnya, kan gitu. Itulah yang namanya berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau saya, ya, Bu, saya merasa puas ketika peniti itu tajam dan lancip. Kenapa? Karena itu tidak merusak jilbab. Itu tingkat kepuasan saya. Itulah yang namanya kualitas bagi saya. Nah, supaya orang itu tidak komplain, biasanya di Unilever itu kan ada suara konsumen ya. Ada layanan, ada kering, ada nomor teleponnya. Itu juga salah satu yang namanya komponen biaya kualitas. Fungsinya apa? Untuk memantau ya, ketika ada keluhan-keluhan dari pelanggan, perusahaan itu akan tahu, langsung diperbaiki. Misalnya sabun apa ya Unilever, sabun Look ya. Look itu punyanya Unilever ya. Kan iya, ada Bu. keringnya. Salah satu orang ada yang pakai Look, ternyata bikin gatel sabunnya. Bisa nggak Anda telepon ke Unilever? Bisa. Nah, itulah yang namanya biaya kualitas. Biaya yang dikeluarkan supaya produk itu menjadi berkualitas. Kalau peniti, kan tadi saya contohkan ya, ada Unilever, ada peniti. Kalau peniti, itu kan diameternya sampai milimeter ya, semakin runcing, semakin kecil, maka satu orang itu bilang saya sangat puas. Nah, itulah ada satu cara ya, bagaimana cara menentukan supaya produk peniti tersebut itu besarnya sama. Kadang kan ada peniti itu yang tebal, ada yang tipis, ada yang runcing, beda-beda kan ya. Satu produk aja itu berbeda semua.
namanya itu tidak menjaga kualitas. Karena satu produk itu ya kualitasnya harus satu. Kalau milimeternya itu 0,1 misalnya, ya semuanya harus sama, rata. Sama ketika baut ya. Tahu baut kan ya? Baut ketika agak tebal sedikit aja, bisa masuk enggak itu kemornya? Enggak, Bu. Nah, itulah dia butuh yang namanya pendekatan kualitas. Oke, coba bacain lagi biaya kualitas, Mbak. Biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang apa itu, Bu? Kualitas Yang yang rendah. ya, Yang kayak rendah. tadi. Berdasar, Jarum tadi berdasar kualitasnya rendah kan? iya, Diperbaiki Bu. lagi. Ah, ini terlalu tumpul, ini terlalu merusak pakaian, makanya harus diruncingkan lagi, harus disamakan semua produknya. Kalau peniti mah gampang ya. Bagaimana kalau itu baut? Baut itu kan kecil sekali, tapi kalau dia tidak diameternya aja itu kelewat 0,1 mili aja, produk Anda gagal semua. Bisa dikembalikan semua itu produk Anda. Anda akan mengalami kerugian yang luar biasa. Hanya selisih 0,1 mili aja. Contohnya begitu ya. Saya contohkan ada sebuah rumus. Ini enggak ada contoh rumusnya ya. Bisa Anda pelajari itu di bukunya Baldrick Siregar, ada rumusnya Taguchi namanya. Kalau di sini enggak ada ya. So, mungkin saya contohkan ini. Pendekatan kualitas itu yang bagus 8.1 atau 8.2. Mbak Hilmatur tadi sudah ya? Atau Mbak siapa tadi yang saya minta ya? Belum ya? Mbak Retian tadi udah belum? Sudah, Bu. Sudah nulis di chat ya? Ya. Coba Mbak Siti Apriani. Iya, Bu. Oke, silakan Mbak Siti. Anda diminta untuk memilih dua pendekatan. Anda pilih pendekatan yang mana? Delapan satu atau 82? Kenapa Anda milih 82? Gambarnya beda enggak sih 81 sama 82? Beda, Bu. Beda. Iya, kenapa Anda lebih memilih yang 8.2? Menurut saya itu Bu, yang 8.1 itu produk berkualitasnya itu di antara cacat-cacat. Nah, yang 8.2 itu produk berkualitasnya langsung yang pertama. Jadi Ya, langsung kan oke. Jadi ketika 8.1 produk cacatnya ada banyak nggak ini di sini? iya banyak. Ya. Produk cacat itu ada yang di batas bawah, ada yang di batas atas. Misalnya begini, baut itu kan ukurannya 1 cm misalnya ya. 1 cm itu kan ada di sini ya. Nah, yang namanya ambang apa ya ini? Ambang di atas dan ambang di bawah atau batas atas dengan batas bawah itu kan ada toleransinya. Ya, kalau dia di atas dari nilai toleransi, ini kan di atas nilai toleransinya ya, maka ini adalah namanya produk cacat. Ini banyak produk cacat di sini. Karena dia batasnya katakanlah di sini ya 1,01, tapi dia ada di atas 1,01. Nah, kita bandingkan ketika 8.2.
Di sini produk cacatnya hampir tidak ada. Kenapa hampir tidak ada, Mbak, di sini, Mbak? Itu Bu, karena yang 8.2 itu langsung nilai target. Nggak ada batas atas dan batas bawah. Ya. Ini sebenarnya ada sih batas bawah, batas atas. Targetnya itu kan di tengah ini ya. Bukan masalah nggak ada batas atas, batas bawahnya. Karena dia tidak melebihi dari batas atas, batas bawah. Kan ini pas, toh, Mbak? Iya kan? Oh iya. Kalau Iya. yang ini agak melenceng sedikit, tapi kan nggak banyak seperti yang di atas. Ini kan banyak ini melencengnya. Kalau yang bawah ini melenceng, tapi ya masih nilai-nilai kewajaran. Inilah fungsinya Anda menghitung yang namanya biaya kualitas. Silakan nanti Anda pelajari di Baldrich Siregar lebih jelasnya ya. Ini saya hanya bicara poin-poinnya saja. Oke. Bisa Anda pelajari di bukunya Baldrich secara lebih rinci ya, terkait dengan biaya kualitas. Kemudian untuk pelaporannya, enggak disebutkan juga. Pelaporannya bisa lihat di Baldrich Siregar ya, di sini enggak ada pelaporannya. Oke, saya ganti yang terakhir ini, balance scorecard. Ini juga muncul di ujian nanti ya. Balance scorecard itu juga suatu penilaian kinerja. Kalau tadi kan penilaian kinerja pakai ROI. Nah, sekarang penilaian kinerja itu bisa menggunakan balance scorecard. Nah, ini pertanggungjawaban antara berbasis aktivitas dan berbasis strategis bisa Anda pelajari ya. Saya mau bahasnya yang ini konsep dasar dari balance scorecard. Poinnya mana ini kok nggak ada? Poinnya nih perspektif keuangan. Jadi balance scorecard yang dinilai ada perspektif keuangan, kemudian perspektif proses, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ada satu lagi saya lupa, pelanggan ya, masih ada satu ini pelanggan yang belum disampaikan. Keuangan itu isinya ada pendapatan, ada biaya, ada aset. Kemudian untuk yang ini pelanggan ya. Bagaimana cara meningkatkan pangsa pasarnya? Nah, ini poin-poinnya. Proses. Oh iya, saya ulangi lagi. Jadi balance scorecard itu isinya 4. Yang pertama perspektif keuangan. Ini. Ya, Anda pelajari isinya apa saja. Ini keluar di ujian. Kemudian perspektif pelanggan.